Iya. Oke, ini grafiknya juga kayaknya udah aman ya. London is red. Iya. Iya, iya. Oke. em, saya akan bahas dulu IHSG-nya. Jadi, teman-teman, ini IHSG kemarin kan all time high itu di 8.017 dan sekarang ada di 7.854 ya. Jadi kalau kita lihat di weekly posisinya seperti ini. Terlihat minggu kemarin memang kita sempat ya sampai menyentuh di 7.619 waktu berita Menteri Keuangannya diganti gitu. Kalau kita lihat juga di chart daily memang udah ada pola double top dengan target pertama di kisaran 7.662, kemudian target berikutnya ada di kisaran 7.400. Nah, saat ini harga bisa kembali menguat, ditutup menjauh dari 7.619, ditutup di 7.853 gitu ya. Kalau kita lihat gitu, jadi sekarang IHSG akan menghadapi area resisten terdekatnya di sini, di area Fibonacci 7.877 gitu ya. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini ada garis trend line. Jadi kedua area ini bisa ditutup di atas ini, masih ada potensi dia kembali menyambangi kepala 8 lagi gitu ya. 7.900 sekian gitu ya, 7.950. Tapi bila ada koreksi maka terbuka potensi dia akan menguji kembali ke level 7.700-an. Jadi di sini ada 7.763, 7.720. Jadi kalau dilihat habis all time high seperti ini, dan kita juga udah lihat ya IHSG itu menguat dari kalau rally yang kemarin kan dari bulan Agustus sampai sepanjangan itu dia naik cukup banyak gitu. Jadi ini adalah area resistennya OASA. Saat ini 298. Kalau dia menguat, dia akan menguji berikutnya 330. Tapi teman-teman di Agustus dan OASA ini ada rencana untuk private placement ya, untuk private placement di harga 100. Nah, bagaimana kita menghitung harga teoritisnya? Tunggu nanti rencana private placementnya itu adanya di tanggal berapa, dan kita hitung di hari itu tuh harganya si OASA kira-kira di berapa, dan nanti baru ketahuan harga setelah private placementnya itu harga teoritisnya kira-kira di berapa. Nah, karena ini private placement berarti kan investor yang sebelumnya itu investor umum tuh nggak bisa beli saham yang barunya. Jadi karena namanya private berarti dia dijual ke ya investor baru yang udah ditentukan gitu ya. Berarti kepemilikan investor lamanya terdilusi. Kira-kira gitu. Jadi kalau hitungan lebih detailnya nanti kita tunggu berita berikutnya. Kira-kira private placement itu di tanggal berapa? Serius? Ya, tes lagi. Suaranya putus-putus kah? Tes. Masih putus-putus? Tes. Supaya nggak putus-putus nih. Tes. Apakah sekarang masih putus-putus? Tes. Coba ya. Aman. Nah, Desmond, ada ambulans lewat, bener. Ya mungkin yang suara putus-putus mungkin ya itu sinyal di situ. Tapi ya ada yang jelas aman. Oke, thank you ya. Oke, ini untuk OASA ya. Terus yang tanya MBMA. Oke, saya lihat MBMA ya. Oke. MBMA
chart daily bisa bertahan di atas di atas support 408 dan dia juga bertahan di atas MA 200-nya. Ya. Nah, jadi terus menguatkan. Nah, resisten pertama ini ada di area gap 462, kemudian 468. Ini MBMA. Bentar ya, kita harus lihat juga time frame besarnya nih, teman-teman ya. Jadi untuk MBMA kan bentukannya kayak gini. Sebenarnya dengan posisi seperti ini aman. Berarti MBMA itu untuk potensi menguatnya itu jadi terbuka ya. Untuk menuju 482, menuju 515, 540 itu jadi terbuka gitu ya. Oke, ini saya jadiin watchlist nih MBMA ya. Oke. Iya, kadang-kadang nge-lag. Oke, FUTR ya. FUTR menguat. Toh. Nah, untuk untuk mengukur target-target gitu memang yang bisa mengukur Fibonacci ini, gitu ya. Ini untuk FUTR. Oke. Energi NRCA. Oke, energi masih sideways di rentang 515 sampai 650. Ya, teman-teman yang kemarin Rabu kemarin belajar di Happy Trade Tester bisa dipraktekkan ya, yang udah di iniin ilmunya. Oke. Oke. Jadi energi tadi masih sideways. Ini sepertinya ada pola ini ya. Nah, wah ini bakalan volatile ini naik turunnya. Ya, kira-kira yang bisa dilihat energi seperti ini range-nya ya. 640 resisten terdekat, supportnya di 550, 515 ya. Itu energi. Terus NRCA sama. Mason sahamnya gerakannya sama nih ya, 1120 700 NRCA juga. Ini lagi sideways di pucuk, jadi mesti waspada ya di area supportnya ya. Archen ini Olivia bukan, sampai hafal nih. Archen, saya punya unit di Moi. Kalau ada yang mau sewa boleh info ya. Jadi inget karena kemarin dia dapat IG live, dapat giveaway ya, Archen ya. Oke, TAPG. TAPG juga lagi sideways, berarti TAPG ini resistennya di 1565 ya. Kemudian baru 1645, supportnya 1380, 1315 gitu ya. TAPG masih uptrend, cuman ya biasa ya di sini lagi konsolidasi ya. Coba saya ukur dulu ini udah keberapa rasionya. Oh, masih. Oke. Terus saya scroll ke bawah ya, teman-teman. Desmond, Humi.
Coba ya kita lihat HUMI. Nah, HUMI ini lagi bergerak inside bar, berarti dia akan bergerak di rentang 117214 nih tuh ya, jadi dia lagi sideways. Kalaupun dia menguat, maka resisten terdekatnya di 185 dulu, dia tes itu dulu ya. Ini untuk HUMI. All time high nya sebentar saya ukur dulu ya. Teman-teman yang belum, ini saya pakai Fibonacci, jadi kalau kamu mau belajar bisa ya jatuh beli buku Fibo ini 2, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Jadi kita bisa lihat tangga pergerakan harga kayak gini tuh ya. Oke, tangga-tangga naiknya kira-kira kemana, seperti itu untuk HUMI. Bentar ya, saya lihat komennya dulu. Cuan BBCA, kita lihat BBCA ya, Big Bang nih. BBCA tuh ngeri-ngeri sedep ya. Jadi BBCA kalau mau naik dia harus bertahan di atas 7325 syaratnya gitu ya, dan dia bisa bertahan di atas level itu. Sekarang ada di 7925. Jadi kita lihat pergerakan BBCA minggu depan itu dia akan bergerak di rentang 7.500 sampai 8.000. Ini kira-kira di sini ya. Resistensi bisa bertahan di atas 7.500, masih ada potensi. Jadi dia agak sempit bergeraknya si BCA ini di sini tuh ya teman-teman. Nih, jadi tangga-tangganya kelihatan ya. Kalau mau trading kan berarti rentangnya di sini ya, masuknya di area-area bawah kira-kira gitu ya. Ini dailynya seperti ini bentukannya tuh ya. Ini udah lompat-lompat seperti gini. Ya mungkin kalau ada besok pelemahan menguji level di sini ya. Itu untuk BCA. Kemudian cuan, saya tuh nggak bisa ngelihat terakhir komen di sini Adi Priwibowo BCA. Setelah itu nggak kebaca lagi ada komen apa lagi nih ya. Agak antik juga hari ini ya. Cuan ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat gedenya dulu nih ya. Oke, kelihatan ada angka 1720, 1630, ini area resisten. Mulai tertahan, tapi ini nggak bisa nahan ya. Low 1430, sekarang ada di 1430, sekarang ada di 1430. Oke. Jadi kalau lihat seperti ini, cuan ada potensi untuk testing support 1400, 1375, 1340. Ini di sini. Tuh, ya. Kalau dia menguat, kalau si cuan ini menguat, maka resisten dia ada di 1495, 1485 gitu. Di sini. Tapi kalau turun ada potensi ke sini. Jadi ada di tengah-tengah. Kira-kira gitu ya untuk cuan. Saya nggak kebaca lagi. Sebentar.
Oke, ini baru kebaca lagi saya Hindras Esa. Sorry ya yang lain, tadi kalau ngetik nggak kebaca karena komennya nggak tahu kenapa deh nih sinyalnya ya. Jadi saya bacain mulai dari Hindras itu. Ya oke, saya bacain Esa. Oke. Esa seperti ini ya. ESA itu 680 itu adalah area resisten dia sejak April 2025. Bila ini kan time frame-nya weekly chart yang saya buka. Bila ESA itu bisa ditutup di atas 685, maka ada potensi dia menguji resisten 725. Tapi jika tidak, maka dia akan menguji area support terdekatnya di kisaran 660, 645 sampai 625. Ini ya untuk ESA. Ya. Kita coba lihat dulu, buka pakai MA20, mau lihat di mana. Nah, MA20-nya ada di sini ya, di 600, 595 600. Nah, jadi ini support pertama 645, 625, 595. Gitu ya. Itu untuk ESA. Oke. Terus DKFT. Iya, dan Sumarlin ya DKFT. DKFT supportnya ada di 655, resistennya ada di 775 gitu ya. Jadi ini kan dari naik tinggi, jadi dia lagi throwback dulu apa ya. Nah kira-kira begini tuh ya cara memantaunya untuk DKFT. Kemudian BSBK ya ampun, ini saham apa ya? BSBK resisten 92 104, supportnya 777163 ya. Medco Lola bentar. Oke. Aduh. Ruwet nih, ruwet. Bentar ya. Oke, Medco ini ada support di 1120 1070. Resisten 1290 1355 ya, ini untuk Medco. Oke. Pani makaroni merona. Pani gini ya teman-teman nih. Jadi kalau dilihat jangka panjang, kita lihat dari November 23 kelihatan ya itu arahnya masih ke utara, tapi di sepanjang jalan dia pasti ada turun naiknya. Nah, yang sekarang nih, kalau misalnya si Pani ini kan weekly ya, kalau si Pani bisa menguat, tes aduh, ini kayaknya sinyalnya deh.
Tadi sempat hang ya. Ntar saya cek dulu, saya catetin dulu. Tes 1 2 3. Tes. Bentar ya, saya lagi ganti koneksi. Sekarang udah aman, teman-teman? Udah aman kah? Eh. Susah ya. Aman ya, aman. Oke. Pakai gambar jelas, suaranya putus-putus. Oke, Pani. Kita lanjut Pani ya. Oke, Pani berarti support Pani ada di 13.475. Support berikut ada di kisaran 10 ribuan ya. Resistennya ada di 14.925. Nah, kemudian kita lanjut PTRO. PTRO bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi kita lihat resisten di daily aja. PTRO itu ada resisten di 3920, kemarin ditutup di 3870. Resisten berikutnya ada di kisaran 4090 ya. Ini dulu PTRO. Jadi bentuknya ini seperti descending triangle. Jadi kalau adalah resisten-resisten yang tadi dulu yang terdekat ya. Kemudian INET. Turun nih. Ini swingnya masih swing turun. Supportnya 97, tapi ini belum confirm. Jadi masih akan bergerak ke 214 terus 197. Resisten terdekatnya ada di 230 ya. Terus Ratu ini ada chart pattern. Nah, ini dia chart patternnya ya. Ini ada yang pertama target polanya itu di kisaran 4.940. Saat ini di 5.600. Kelihatannya masih ada potensi untuk tertekan ya. Harganya ke area 5275, 51, 5000. Nah, kira-kira di sini kalau pakai target pola. Kalau ada penguatan, maka penguatan terdekat itu di rentang 567. Ya, teman-teman, sambung live-nya di sini karena yang tadi sinyalnya nge-lag. Jadi saya lanjutin di sini aja ya. Oke. Tadi kita sampai di Raja. Ya, ini Raja, teman-teman. Oke. Balik lagi ke sini. Karena waktunya masih ada sekitar 20 menit, sayang banget kalau misalnya emang jaringannya susah, emosi jiwa. Apa dari tadi ngejelasinnya kan jadi lama ngejawabinnya ya. Oke. Tadi saya ngejawabin sampai Raja ya. Jadi kalau dilihat kan
secara garis besar si raja begini ya. Jadi dia lagi mencoba naik tangga setapak demi setapak. Sekarang dia lagi menapak di 2470 nih. Resistennya 2860. Jadi di sini. Paling kalau misal ada syuting ya kayak gini, teman-teman. Gambarnya nggak gitu jelas, nggak sejelas tadi, tapi at least sinyalnya lebih better ya, nggak putus-putus. Suaranya oke nggak? Suara aman nggak nih teman-teman? Ada aja ya. Coba ya. Suara aman kah? Tes dulu. Oke ya, ya udah gas. Kita lanjut lagi. Tadi lupa sampai raja mau bahas apa lagi nih? Karena tadi saya langsung keluar. Oke. BRPT ya, kalau nggak salah tadi ada yang nanya BRPT. Bener nggak? Lupa tadi siapa yang tanya, tapi kayak sempat saya baca BRPT. Nggak ada suara. Teman-teman yang sekarang suaranya aman nggak? Suara gambar aman. Rizal komen suara gambar aman. Harusnya Bevin. Nanti saya jahit rekamannya. Saya jahit, saya upload ke YouTube. Jadi 2 rekaman tadi nanti saya jahit dua-duanya di upload ke YouTube. Mudah-mudahan ke save ya. Oke, aman ya. Oke, BRPT dulu. Oke, BRPT dulu kita lihat ya. BRPT kemarin kan bentukannya kayak gini sampai di 1618 dia mundur, terus coba rebound. Nah saat ini BRPT tertahan di 2310 nih. Ini kan chart daily 2310. Jadi kalau modelannya kayak gini ada potensi lagi dia tes lagi support di 2110. Kalau nggak bisa ditutup di atas 2310 ya arahnya kira-kira di tangga ini gitu ya. Itu untuk BRPT. Kemudian Bevin. Salah. Bukan Bevin yang Indonesia, yang ini IDX. Nah, Bevin kayak gini. Oke. Nih ya. Saya berarti ini belum dianalisa chartnya, masih belum ada Fibo-nya kayak gini ya, Bevin ya. Bevin itu kan Bevinnya salah nih. Kayak kok aneh. Ini. Nah, tuh, kan udah ada kan? Jadi Bevin itu supportnya 730, range-nya rentangnya ya, bergeraknya 730 885 nih di sini. Ya. Ini untuk Bevin. Nah, ini daily itu ya. Jadi di mana resisten terdekat? Kira-kira di situ. Tes. Nah, kira-kira begitu untuk Bevin ya. Terus ada ya aman. Raja Yuni tadi raja udah. Odins Himbara. Iya. Jadi kalau Himbara itu saya udah bikin konten yang hari Jumat. Jadi 5 bank yang akan ditransfer 200 T. Nah, itu ada di situ. Level-level support resistennya juga masih berlaku di situ, teman-teman. Jadi kayak tadi beberapa kalau mau naik harus bertahan nih di atas sini. Yang saya ingat BBNI 4260 itu harus baiknya dia bertahan di atas itu. Jadi untuk yang Himbara itu teman-teman, coba nanti abis ini mampir ke kontennya, konten hari Jumat. Di situ saya udah sebutin support sama resisten terdekatnya. Nah, dijaga aja ya, dijaga tentu level supportnya ya. Kalau dia mau bener-bener naik berarti dia harus berkomitmen harga itu ada di atas itu ya, untuk Pak Odins ya. Terus ini Tekim. Oke, kita lihat Tekim ya. Tekim lagi throwback. Nah, berarti kalau bentuknya kayak gini supportnya Tekim ada di 6.800 nih. Bentar ya. Tuh ya. Jadi ada di situ.
nih kan dia biasa kan naik merah ya, berarti dia ada bergerak di rentang ini Tekim 8.000, 7475, 6.800 gitu ya, Budijaya Interior Design. Oke, saya scroll dulu. Sutrisno Nulman. Kalau BCA tadi udah, nanti Bapak rekamannya nonton di YouTube. Saya bahas yang PNBN ya. Gimana nih? Glosor. Ya. Jadi PNBN kan kemarin begini ya. Dari di level ini kemudian naik. Nah, sekarang balik lagi ke level ini lagi. Kan 1100-an balik lagi. Ya udah, berarti si PNBN ini lagi sideways lagi nih. Lagi sideways di mana? Di rentang 1060 1180. Ya, kalau lagi di level ini berarti kan balik lagi ke area sebelum dia naik. Jadi di level akum ya, teman-teman waspadain aja si PNBN ini di level yang tadi itu ya. Ya udah, ini saya bantu pantau lagi. Tadi udah dapet ya satu saham yang pertama yang saya akan pantau. Memang butuh banget sih kesabaran. Ini kan kayak gini kan lama ya sebelum dia naik, dari Mei sampai Agustus, 3 bulan gitu. Ya udah. Kalau belum punya barang ya bisa sabar, kita mulai nyicil. Kalau belum punya, kalau udah punya barang ya udah sabar juga, orang arahnya lagi di sini, lagi sideways gitu ya. Oke. Dewi, UT sama ITMG. Kita lihat UT-nya dulu ya. UT ini, nah UT ini ada resisten di 27.000, kemudian ada di 28.100, 28.800. Ini UT ya. Jadi rentang pergerakannya UT itu ada di 24 sampai 27. Jadi tangganya dia begini ya. ITMG kebalikannya, dia itu seingat saya kemarin 22.000. Nah, dia lagi begini. ITMG ya. Ini level 22-an ini level supportnya dia sih ya. Support kuatnya dari 2023. Ya nggak boleh jebol baiknya kalau mau naik gitu ya. Jadi kemarin sempat menyentuh 21475, tapi kembali lagi ke atas situ lagi, menolak untuk ditutup di bawah 22.000. Jadi ya masih ada di area-area sideways-nya ya, di area-area supportnya. Memang kalau kita beli di area support memang dapat harga murah, tapi waspada kalau lagi downtrend, supportnya dijebol ya, kita harus siap-siap nyangkut atau siap-siap cut loss. Kira-kira begitu kalau di support ya. Ya seperti itu ya. Itu untuk UT sama ITMG. Scroll lagi ke bawah, MDKA Rizal. Oke ya, kita lihat MDKA. MDKA resisten ada di 2.750, kemudian di kisaran 2.890. Nah, saat ini MDKA itu ada di 2.530. Berarti rentang pergerakan MDKA itu ada di tangga ini yang si Fibo 2750, 2350. Nih kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pakai Fibo ya enak aja, tahu, tinggal baca aja ini garisnya. Jadi kalau kamu nanti misalnya lihat chart saya, ya udah lihat harga ininya aja ada di mana gitu ya. Kalau yang belum join grup yang free Fibo Princess, join aja di Telegram. Linknya ada di bio, yang Linktree ya. Kalau yang grup Happy Trade Investor, linknya ada di Linkit. Oke, itu untuk MDKA. Apa bedanya? Kalau misalnya yang Fibo Princess itu free, siapa aja boleh masuk, yang mau nanya-nanya chart boleh. Kalau yang di Linkit, yang Happy Trade Investor, tiap Rabu ada kelas Zoom ya. Oke, si Makaroni nanya lagi, wifi. Oke.
bentukannya ini weekly sedang seperti ini, kita lihat daily ya. Jadi 2450 ini adalah area supportnya si WiFi ya, 2450 di sini. Tangga berikutnya resistennya di mana? 2590. Jangan bergerak. Kunci dulu garisnya. Ya. Nah, resistennya berikut itu ada di 2690. Kan kemarin dia ditutup di 2600, resisten berikut di 2690 baru 2730. Ya, ini pergerakan selama sejak September awal. Ya, jadi ya ini ada di area-area support sih. Itu ya. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Begitu kira-kira untuk dimana arahnya, dia arahnya lagi ada di sini tuh. Jadi kita lihat posisinya dulu. Naik, nah lagi side waves cukup lebar ya. Nah, pentingnya apa nih level 2450? Karena di sini udah kelihatan ada potensi double top. Tapi selama 2450-nya ini nggak ditembus, ya masih ada potensi untuk dia bergerak ke atas ini. Tapi begitu dia tembus tuh artinya apa? Ditutup di bawah itu gitu ya. Kadang kalau market lagi jalan bisa aja dia cuma noel terus balik lagi gitu ya. Uni MBMA tadi udah, Uni Siswati MBMA itu malah saham kedua yang saya bahas yang akan jadi saham pantauan ya. Oke, saya scroll dulu ke bawah, takut yang di bawah-bawah nggak kebaca requestnya. Pawon David Khalid. Pawon kita lihat ya. Lola lagi. Catnya Lola. Oke ini. Oke. Pawon. Kita weekly ya, lihat aja ya. Kelihatannya ada support di 352 Pawon. Tapi secara tren besarnya tuh lagi gini, lagi turun nih. Kalau lihat tren besar ya teman-teman ya, lagi turun kan. Bisa nggak trading? Ya bisa aja. Ini range-nya rentang-rentang ya. Jadi Pawon itu rentangnya sekarang ada di 340-400. Sekarang harga di 366. Berarti kalau misal ada penguatan, resisten terdekat ada di mana? Pertama 380, kemudian 390-400. Itu dulu ya untuk Pawon. Doge. Oke. Doge tuh saya trade juga karena kemarin sempat ngelihat di chart. Oke nih ya. Nah, oke, ini Doge ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini kan pas. Oke. Gini ya. Jadi saya pakai aplikasi itu yang dia juga ada kriptonya. Kebetulan pas lagi scrolling lihat, wah ini si Doge mau naik nih gitu. Jadi saya ambil posisi. Ya, trading. Oke, jadi Doge arahnya seperti ini. Bentar. Kalau kita gambar seperti ini. Ya ini weekly. Jadi kalau dia ini kan gini kan pasti begini nih. Nih, ya kan? Nah, abis ini jual lah. Udah nyampe tuh ya. Nih, nanti trade lagi, ambil lagi seperti ini. Tek ya. Kalaupun dia masih shooting kira-kira di sini gitu ya. Nah, satu support 2652 baru ke area sini ya, ukur ya. Pas banget nih. Siapa yang nanya nih tuh? Kalau enggak ngeh saya. Nah ini kayak gini. Masuknya waktu itu saya di mana? Di sini. Pas buka ngelihat, mau naik nih, jadi ikutan. Ya udah, oke, mau cepetan selesai live-nya. Ke TV udah ya Doge ya. Anissa Suharani BMRI BBCA. Ya udah sebentar deh dilihatin. Tapi untuk level-levelnya catatannya tinggal lihat di IG feed ya. Saya ada upload konten hari Jumat. Nah nih ya, pokoknya BMRI itu dia kan ada pola double top, targetnya itu ada di 3850. Tapi kemarin dia sempat berhenti di 4250 kemudian rebound. Nah saat ini dia akan menghadapi
resisten 4590 di sini ya. Kemarin aja nyampe di kepala 45, ya udah tertahan. Jadi kalau pokoknya yang penting kan dia mau naik kan. Yang penting dia harus bertahan di atas 4330, kemudian 4250 ya untuk BMRI. Resistennya ada di sini. Lengkapnya kamu tinggal lihat konten saya. Oke. BMRI, BBCA tadi udah. KBLV. Wow, naik nih dia. Bentar ya. KBLV First Media. Oke. Weekly gini ya, weekly-nya ya. KBLV. Jauh banget. Ini tertingginya tahun 2014, ya ampun. Oke, berarti ini kan tren jangka panjangnya dia downtrend ya. Nah, ini kan naik deket-deket resisten gitu. Ini susah, ketinggian. Berarti saya ukur yang terdekat dulu. Masih juga, oke, sini dulu. Kira-kira begini. Oke. KBLV resisten 306412, support ada di 20164, itu untuk KLBV. Oke. KTV saya punya, iya berarti kamu doge juga. Ya nih udah nih 5 menit lagi live-nya selesai. Oke. Udah nih kayaknya semuanya. MLPL Adi Sofyan. Oke, MLPL. Enaknya ya kalau kita bisa belajar analisa teknikal. Jadi mau saham Amerika, mau saham Indonesia, mau kripto, kalau memang pas momentumnya bagus, ya kenapa enggak gitu. Ya beneran, saya kalau doge itu pas lagi scrolling di app saya itu, dia ada ini juga, ada apa? Ada kripto juga, ada saham Amerika juga. Jadi udah momentumnya memang waktu itu bagus, jadi langsung beli gitu. Saham Amerika juga ada kok. Ya kebetulan ya itu sekali lagi pas momentumnya bagus, pas ngelihat di chart nih, ini nih ada momentum gitu ya. Untuk MLPL, bentar ya, ini MLPL saya harus ukur dulu ukuran dari kapan. Oke, berarti MLPL tangga berikutnya, bentar ya, saya ukurin detail dulu. Oke, resisten ada di 148, 153, 162, 170, support 124. Itu untuk MLPL ya. Aduh. INKP, saya takut nggak ini INKP ya. INKP gini, jadi dia lagi sideways juga tuh ya. Resisten ini daily, resisten 7875, kemudian 8150, support 7600, 7175. Ini untuk INKP ya. Ya udah, udahan dulu IG live malam ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Nanti saya akan jahit IG live yang tadi sebelumnya sama yang ini, dan saya akan upload di YouTube ya. See you teman-teman semuanya, stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.